Halo Sobat Ngopi, kembali lagi di program kami Ngopi Ngobrol oleh Penuh Inspirasi. Kali ini ada Kak Nikita lagi untuk membahas lebih lanjut mengenai tips and trick di dalam bagaimana sih Kak penampilan di YouTube sama kontennya. Kita langsung aja ya ke sesi yang kedua ini tentang penampilan di YouTube. Pasti penampilan di YouTube paling penting. Walaupun teman-teman bukan orang suka, bagaimana saja teman-teman harus berpenampilan rapi dan ke kampus, terutama teman-teman yang jurusan FKT. Bener banget. Dimana kita sebagai role model, sebagai seorang guru sangat memperhatikan penampilan. Jadi teman-teman nggak harus baju yang mahal, nggak harus baju yang mewah dan lain sebagainya. Cukup rapi bersih itu udah luar biasa banget. Itu poin penting. Coba teman-teman bayangkan ketika teman-teman melihat orang terus pakaian apa sih kayak ini orang jelek banget ya brandingnya. Tapi teman-teman langsung mikir negatif. Ketika teman-teman melihat seseorang yang kayak misalnya dia presiden dengan penampilan yang rapi, teman-teman pasti itu wibawanya keren banget ya. Nah, itulah pentingnya sebuah penampilan gitu. Jadi sebagai seorang mahasiswa yang nantinya akan terjun ke dunia kerja, penampilan itu adalah yang paling penting. Jadi bener banget ya, kalau penampilan itu nomor satu karena akan mengikonkan diri kita itu seperti apa. Nah, ini pernah nggak dihadapkan di suatu situasi yang dimana Kak itu merasa itu jago banget, orang nggak mau. Terus kalau melakukan kesalahan itu sampai overthinking nih, gimana sih kalau menghadapi kalau kejadian seperti itu? Oke, kita sebagai manusia tak lepas dari kata insecure, Bener banget kan? dan tak lepas juga dari kata overthinking. Apalagi seorang perempuan ya, kita nggak mau kemungkinan mau sebagus apapun kita pasti rasa insecure itu aku Tinggi ya? aku selalu mengibarkan dua insecure, mau positif atau negatif. Kalau negatif tapi kita terlalu insecure negatif, tapi hal positif itu kita jadi evaluasi gara-gara oh ya dari otak dari sebab gimana caranya aku jadi seperti ini, tapi caranya bukan dengan susah, caranya dengan belajar. Misalnya nih gimana ya caranya jadi seorang pria yang punya prestasi sebanyak itu. Oh ya aku melihatnya bangun brandingnya seperti ini. Oh ya gimana sih aku membangun branding itu sendiri gitu. Jadi branding itu dari diri kita sendiri ya Kak, ingin menjadi seperti apa yang ke depannya gitu. Terus gimana caranya kalau misalnya kita merasa takut atau gugup, gimana ya? Yang aku bilang tadi kita sulit untuk keluar karena kita merasa insecure. Yang paling penting adalah kasih afirmasi ke diri sendiri. Secara tidak sadar kita akan bangkit dengan semangat kita sendiri. Semangat itu dari dua, dari orang lain atau dari sendiri. Cuman kebanyakan kalau kita dari luar, belum tentu orang bisa ngasih semangat dengan bagus. Dan pada akhirnya cuma diri sendiri yang bisa ngasih semangat. Jadi kayak wah kalau bisa saya ngasih diri sendiri. Aku bisa, aku pasti hebat, aku bisa kok ngelakuin semuanya. Ketika kita udah bisa ngasih ke diri sendiri, secara tidak sadar kita bakal semangat lagi, kita bakal beraktivitas kembali. Berarti dari diri sendiri nih, kemauan kita sendiri dan untuk kita sendiri juga nih Kak Niki. Menarik banget nih cerita kita pada hari ini. Mungkin Kak Niki ada pesan dan kesan untuk di zaman sekarang ini Kak terkait mungkin dalam pergaulan atau public speaking yang sebagainya. Oke, kalau pesan dan kesan dari Diki adalah kita sebagai mahasiswa yang mahat yang udah besar, kita bisa memilih diri kita sendiri mau di posisi mana. Kalau kamu pengen berkembang, ya silakan pilih lingkungan yang tempat berkembang. Kalau kamu pengen yang takut aja, ya udah kamu pilih lingkungan itu aja. Nah, yang paling penting adalah sebagai generasi muda, sebagai mahasiswa, jangan takut untuk mencoba. Cobain semuanya selagi kita masih muda dan itu masih yang positif. Cobain itu explore semua yang kita mau, explore badan kita. Karena kalau kita nggak mau mencoba, kita nggak akan pernah tahu hasilnya dan kita nggak akan tahu sebenarnya aku sanggup apa tidak dan aku punya passion di bagian mana. Jadi itu pesan dari Kak Niki mungkin akan mampu diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi jangan takut untuk mencoba. Kalau gagal kita coba, kalau gagal kita coba. Jadi cukup sekian Kak ngobrol kita pada hari ini.